Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Widya dengan NIM 224110402019 dari kelas 4 PAIA. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Pendidikan, yaitu membuat video mengenai review film yang berjudul Ron Clark Story. Nah, jadi film Ron Clark Story ini menceritakan tentang seorang guru yang bernama Ron Clark atau biasa disebut dengan Mr. Clark yang telah mengajar kurang lebih selama 4 tahun di Snowden Elementary School di California. Nah, Mr. Clark ini telah berhasil mendidik siswa-siswanya dan membimbing siswa-siswanya itu mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Namun singkat cerita pada akhirnya Mr. Clark ini itu memutuskan untuk pindah ke New York. Nah, di New York ini Mr. Clark itu mencoba mencari sekolah yang membutuhkan guru. Setelah itu Mr. Clark itu mencari berbagai lowongan di sekolahan, namun beberapa kali ditolak. Namun pada akhirnya Mr. Clark itu diterima di sebuah sekolah yang bernama Harleman Elementary School. Nah, dalam sekolah tersebut itu siswa-siswanya dipisahkan berdasarkan potensinya. Jadi ada kelas di mana siswanya itu di dalamnya siswa-siswa yang pintar-pintar semua. Di satu sisi ada kelas yang siswa-siswanya memang isinya anak-anak yang nakal dan kurang berprestasi. Nah, ketika Mr. Clark itu sedang berkeliling di sekolah tersebut, Mr. Clark itu melihat kelas yang sangat tidak teratur, berisik, gaduh, bahkan tidak ada guru yang mengajar di kelas tersebut. Nah, melihat keadaan tersebut, pada akhirnya Mr. Clark itu tertantang untuk mengajar dan mengubah untuk memperbaiki siswa yang ada dalam kelas tersebut. Padahal pada awalnya Mr. Turner atau kepala sekolah tersebut itu menawarkan Mr. Clark untuk mengajar di kelas unggulan. Namun Mr. Clark tetap kekeh untuk mengajar di kelas yang sangat tidak teratur tersebut. Bahkan pada saat awal pembelajaran, pada saat pertama kali Mr. Clark itu mengajar, siswa dalam kelas tersebut itu sama sekali tidak menghargai keberadaan Mr. Clark. Siswa dalam kelas tersebut itu sangat acuh, tidak menghormati, bahkan sama sekali tidak mendengarkan perkataan Mr. Clark. Nah, melihat keadaan siswa yang sangat tidak teratur dan sangat tidak disiplin tersebut, akhirnya Mr. Clark itu berusaha mencoba dengan berbagai cara dan metode dengan menyesuaikan kondisi siswa-siswanya. Nah, pada awal pembelajaran, Mr. Clark itu menerapkan peraturan. Jadi peraturan tersebut dibuat guna ditaati oleh siswa-siswa yang ada dalam kelas tersebut. Nah, ketika peraturan tersebut itu dilanggar, maka siswa tersebut namanya akan ditulis di papan tulis. Kemudian Mr. Clark juga membiasakan siswa-siswa dalam kelas tersebut itu untuk disiplin. Jadi ketika kelas lain itu pada saat jam istirahat itu ketika keluar berbaris dengan rapih, pada awalnya kelasnya Mr. Clark ini sama sekali tidak berbaris dengan rapih. Namun pada akhirnya dengan bimbingan dari Mr. Clark, akhirnya anak-anak dalam kelas tersebut yang tadinya tidak teratur dan tidak mau berbaris, akhirnya perlahan mereka mengikuti dan mau berbaris. Nah, selain itu, Mr. Clark juga menggunakan berbagai kreativitas dalam mengajar untuk bisa menarik perhatian para siswanya. Salah satunya yaitu ketika mengajar grammar, Mr. Clark itu menggunakan suatu metode, yaitu ya seperti, jadi saat mengajar itu Mr. Clark itu bersedia minum 1 kotak susu untuk diminum setiap 15 detik. Hal itu dimaksudkan oleh Mr. Clark untuk menarik perhatian siswanya agar mau mendengarkan dan memperhatikannya ketika menjelaskan materi grammar. Kemudian Mr. Clark juga menggunakan metode menghafal, yaitu dengan nyanyian rap. Nah, dengan nyanyian rap tersebut, siswa-siswa sangat antusias untuk mengikuti dan menghafalkan materi dengan menggunakan nyanyian tersebut.
Kemudian, selain itu, Mr. Clark juga berusaha masuk ke dalam dunia mereka. Mr. Clark itu ketika jam istirahat tiba, ikut bermain bersama mereka, yaitu biasanya mereka itu bermain lompat tali. Jadi Mr. Clark itu ikut bermain lompat tali untuk bisa masuk ke dalam dunia mereka. Selain itu, Mr. Clark juga berusaha melakukan pendekatan secara individual, yaitu dengan mengunjungi rumah-rumah setiap siswanya untuk mengetahui latar belakang dan kondisi yang dialami oleh siswanya. Mr. Clark juga bersedia membantu pekerjaan rumahnya, bahkan masalah yang menimpa oleh siswanya. Dari beberapa metode dan cara yang dilakukan oleh Mr. Clark ini, pada akhirnya Mr. Clark itu melihat berbagai potensi yang sangat berbeda-beda dalam diri siswa yang diajarnya. Jadi Mr. Clark mulai mengenali bagaimana potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa-siswanya. Seperti ada yang memang pintar dalam matematika, ada yang pintar dalam hal menggambar dan pengetahuan dan sebagainya. Mr. Clark juga saat pembelajaran itu menggunakan metode audiovisual, kemudian menggunakan kartu, menggunakan nyanyian dan sebagainya, yaitu tadi ya. Nah, kemudian dalam praktiknya tersebut, Mr. Clark sebenarnya juga mengalami berbagai hambatan, mulai dari perdebatan dengan kepala sekolah yaitu Mr. Turner, karena ada beberapa yang memang tidak disetujui oleh Mr. Turner mengenai pembelajaran yang dilakukan oleh Mr. Clark. Kemudian juga perdebatan antara wali siswa dengan Mr. Clark, yaitu ketika wali siswa tersebut itu tidak setuju ketika Mr. Clark itu membantu pekerjaan rumah siswa tersebut. Namun pada akhirnya Mr. Clark berhasil membimbing para siswanya menjadi lebih baik lagi, bahkan perilaku mereka pun menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian bahkan nilai siswa tersebut meningkat. Yang tadinya memang kelas tersebut mendapatkan nilai yang paling rendah, pada akhirnya setelah Mr. Clark menggunakan berbagai metode dan cara, pada akhirnya Mr. Clark berhasil membuat kelas tersebut mendapatkan nilai yang tertinggi, bahkan dari kelas unggulan. Kemudian teori belajar yang digunakan oleh Mr. Clark, yaitu yang pertama ada teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme yang digunakan oleh Mr. Clark yaitu saat awal pembelajaran, Mr. Clark itu menggunakan reinforcement positif dan negatif. Jadi saat awal pembelajaran, Mr. Clark itu membuat peraturan, di mana peraturan tersebut dimaksudkan untuk ditaati oleh siswa dalam kelas tersebut. Jadi ketika siswa tersebut ada yang melanggar, nantinya siswa tersebut akan mendapatkan reinforcement negatif, yaitu namanya akan ditulis di papan tulis, sedangkan yang menaatinya akan mendapatkan pujian dari Mr. Clark. Kemudian yang kedua yaitu teori belajar humanisme. Teori belajar humanisme ini Mr. Clark itu tidak menuntut siswanya untuk memiliki untuk unggul dalam berbagai mata pelajaran. Jadi Mr. Clark itu mengembangkan potensinya sesuai dengan bidang yang disukai oleh siswa-siswanya. Kemudian teori humanisme yang digunakan Mr. Clark juga melakukan pendekatan secara individual, yaitu Mr. Clark mengunjungi rumah-rumah siswanya. Kemudian juga Mr. Clark masuk dalam dunia siswa-siswanya, yaitu ketika jam istirahat Mr. Clark itu ikut dalam bermain lompat tali. Kemudian yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivisme. Nah, teori belajar konstruktivisme ini Mr. Clark mendorong siswanya untuk ikut aktif, lebih berperan aktif dalam pembelajaran. Jadi konstruktivisme ini yang digunakan Mr. Clark itu membuat jurnal. Jadi siswa-siswanya diminta untuk merefleksikan pengalamannya itu dalam jurnal. Nah, kemudian yang terakhir yaitu teori belajar kognitif, yaitu siswanya dituntut untuk ikut berpikir kritis. Jadi ketika siswanya ada yang mendapatkan nilai B, maka Mr. Clark bersedia untuk membantunya memperbaiki nilai tersebut karena Mr. Clark itu percaya bahwa siswanya itu mampu meningkatkan potensinya. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.